Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi berjudul Klasifikasi Ilmu dalam Perspektif Islam. Yang beranggotakan Saya Yasmin Aulia Rahmi, Lulu Mamluhah, saya Sita Nurrohimah. selamat menyaksikan. Apa sih itu ilmu? pengertian ilmu ada dua, secara umum dan menurut perspektif Islam. Ilmu secara umum adalah pengetahuan yang sistematis, terorganisir, dan terstruktur tentang suatu objek atau fenomena yang diperoleh melalui metode ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Perspektif Islam, ilmu adalah upaya manusia untuk memahami hakikat kehidupan dan alam semesta, baik melalui wahyu maupun akal, dengan tujuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepadanya, serta memberikan manfaat bagi umat manusia. Klasifikasi ilmu menurut tokoh-tokoh besar Islam. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Memiliki dua pemahaman, yaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Terdapat kategori umum berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu 1. Wahyu yang terima Nabi SAW. 2. Berdasarkan pengalaman empiris dan akal. 2. Al-atas. Membagi dua ilmu, yaitu ilmuminasi dan sains. Apa itu ilmu ilmuminasi dan ilmu sains? Ilmu ilmuminasi dalam bahasa Melayu disebut dengan ilmu pengenalan. Ilmu sains disebut dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain dan apa itu ilmu fardu kifayah ya? Setiap hal-hal yang wajib, maka wajib pula dipelajari. Ilmu yang wajib ain adalah ilmu tentang cara pengamalannya yang termuat dalam kitab Ihya Ulumuddin, termasuk ilmu muamalah, kata Imam Al-Ghazali. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas akhirat dengan baik. Ilmu ini terdiri dari ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu siri. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengamalkan kewajiban yang telah dibebankan. Fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan keduniaan yang perlu diketahui oleh semua manusia. Ilmu ini berkaitan dengan profesi manusia, maka tidak semua orang yang mengetahuinya. Hanya orang-orang tertentu yang telah memiliki kemampuan-kemampuan khusus untuk mewujudkan kehidupan dunia ini. Yang selanjutnya, Al-Farabi. Terbagi menjadi 5 hal, yaitu bahasa, logika, ilmu propaidetik, ilmu fisika dan metafisika, terakhir ilmu sosial. Bahasa terdiri dari sintak, grammar, pronunciation and speech, dan puisi. Ilmu propaidetik terdiri dari ilmu aritmatik, geometri, optik, astrologi, musik, dan astronomi. Ilmu fisika dan metafisika yaitu ilmu yang berhubungan dengan Tuhan dan prinsip-prinsip benda. Ilmu sosial terdiri dari jurisprudensi dan retorika. Yang terakhir, Ibnu Sina. Ibnu Sina membagi ilmu pada dua kategori utama, yakni ilmu teoritis murni dan ilmu amali. Apa itu ilmu teoritis murni dan ilmu amali? Ilmu teoritis murni tujuannya untuk mendapatkan kepercayaan yang meyakinkan tentang keadaan wujudat yang keberadaannya tidak tergantung pada perbuatan manusia, tapi pada pemikiran semata. Ilmu ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni ilmu yang paling rendah dinamakan ilmu fisika, ilmu pertengahan disebut ilmu riyadi atau matematika, dan ilmu tertinggi dinamakan ilmu ilahi atau ketuhanan. Ilmu amali atau praksis, yakni kategori ilmu yang bukan semata pemikiran murni tetapi juga berkaitan dengan usaha. Ilmu ini bisa dikelompokkan lagi pada 3 bagian. Pertama, ilmu akhlak, 2, ilmu pengurusan rumah tangga, 3, ilmu politik sipil. Kesimpulannya adalah, dalam perspektif Islam, klasifikasi ilmu didasarkan pada sumber,
tujuan, dan manfaatnya bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu dalam Islam secara umum dibagi menjadi ilmu nakli, wahyu, dan ilmu akli, ekal. Ilmu nakli mencakup ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu, seperti Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan. Sementara itu, ilmu akli mencakup ilmu yang diperoleh melalui akal, observasi, dan pengalaman, seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, dan teknologi. Sekian dari kami. Terima Terima kasih.